Welcome home at New Wine International Church. We are home for a dynamic people. We build people to have mega influence. Our yearly theme 2024 adalah Well Built. Kita percaya bahwa hidup ini adalah pemberian dari dan untuk Tuhan yang patut dipergunakan untuk misi kerajaan Allah. With Christ as our firm foundation, let our lives be well built. Coming up this month, berikut adalah weekdays, classes, and events yang bisa jemaat ikuti. Where are you joining us? We want to hear from you. Say hello in the chat so we may know where you're from. Invite someone to experience Sunday with you, in person and online, every Sunday 10 a.m. at New Wine International Church. If you feel welcomed at our place and you want to join us even more, fill out our digital welcome card through the link on the screen. Let us know that you're joining us in person or online. Post and tag us on social. Welcome home at New Wine International Church. We are home for a dynamic people. We build people to have mega influence. Our yearly theme 2024 adalah Well Built. Kita percaya bahwa hidup ini adalah pemberian dari dan untuk Tuhan yang patut dipergunakan untuk misi kerajaan Allah. With Christ as our firm foundation, let our lives be well built. Coming up this month, berikut adalah weekdays, classes, and events yang bisa jemaat ikuti. Where are you joining us? We want to hear from you. Say hello in the chat so we may know where you're from. Invite someone to experience Sunday with you, in person and online, every Sunday 10 a.m. at New Wine International Church. If you feel welcomed at our place and you want to join us even more, fill out our digital welcome card through the link on the screen. Let us know that you're joining us in person or online. Post and tag us on social media at NWICHURCH. Make sure to follow our social media so you won't miss out on all info of our church. Thank you for your generosity. Here are some ways to give. We're a family in Christ. Message us through social media or send your prayer request to nwichurch.org/prayer. Let us know how we can support and pray for you. More than a building, New Wine International Church is a family. We would like to get to know you better and deeper through our new program, Dinner with Pastor Al. You are precious. Allow Pastor Al to get to know you deeper so that you are heard. Book a session now through the code on the screen. We invite you to join Worship at Home with Pastor Robert and Leah every Friday, 7:30 p.m. on their social media. Here at New Wine International Church, we are very welcome with the little ones and the young ones. Bring the little young warriors of Christ at Kids Church plus Teens every Sunday, 10 a.m. Stay connected and let's grow together. Join our on-site and online Connect group. For more info, check our social media. If you'd like to know more about our church, scan the code on the screen. New single of our beloved Pastor Robert and Leah Sutanto, Parents' Prayer, has released on all streaming platforms. It's a message of love and hope of parents towards their children in starting a new stage of life, building their own family. Go check and stream Parents' Prayer now. Serving for Christ isn't just going out and making church in the wild happen. We often forget that our families need ministering too.
Relationship between parents and children has been one of the most challenging there is. Let's learn more about this on November's Between Parents and Children. Are you excited? Buckle up and let's enjoy God together. Bisa pakai bahasa Sunda. Oh, gitu. oke. Takutnya nanti I'm ada. sure. Sure. Oke. Bener nggak? Sure. Sure. Iya, sure. Ini Oke. nggak harus Jaksel juga sih, Oke, Bang. Jaksel, Mohon ya. maaf nih. Sorry, soalnya waktu nongkrong di Jaksel kayak banyak selip-selipin gitu kan. Ya banyak ya. Ini Iya, kebetulan kita generasinya ada banyak di sini. Jadi Iya, kita ya feel free aja sih. Feel free, oke. Feel Iya. free gitu. Iya, Jadi ceritanya ngapain nih Mark? Lu kan nge-MC di pertama kali ini. Iya, pengen ngikut aja, pengen belajar nge-MC gitu. Gimana jadi anak Jaksel Oke. tuh yang on point. Karena lu pengen belajar jadi orang Jakarta nih. Iya. Kenapa nggak lu coba pantun deh? Oh, di Jakarta tuh culture-nya pantun ya? Pantun, Oke, iya. oke. Betawi Coba bro. nih, ini pantun bikinnya di Bandung, tapi nggak tahu nih bisa slay nggak? Coba kita tes ombak Coba ya. ya, Coba coba dibantu ya. ya. Coba ya. Jemaah. Salah ya. Oke, bukan ini. Salah ya. Oke. Coba nih. dites dulu. Oke, may I give a shot ya? Jalan-jalan ke Senopati, Cakep. lagi happy ketemu mantan. Artinya. Happy Sunday, besti-besti, mari puji dan sembah Tuhan. Wah sedap. Lumayan lah ya. Sedap. Boleh. Well. Oke, ngomong-ngomong soal Tuhan, sebelum kita bahas Tuhan, ada poin-poin yang mau di-sharing ya? Boleh. Oke. Oke. Tanpa berlama-lama lagi ya. Oh, iya. Oke, langsung aja ya. Jadi kita pastinya selalu ada New Wine Daily Devotion. Bagi jemaat, pastinya our church publish daily devotion itu dari Monday till Saturday. Jadi jangan lupa untuk mendapatkan siraman rohani ya tentunya. Di postnya ada di NWI Care Group di Instagram dan websitenya juga. Jangan lupa websitenya nwichurch.org/devotions ya. Devotions. Oh iya, Betul. oke. Lanjut Mark. Oh, wah nomor 3 bahasa Inggris nih. Ask your questions through QR code, bener nggak? Iya, QR code. Keris yang mau di Bandung teh keris. Nah, Jadi buat jemaat yang mau menanyakan about parenting or child care apa? Parents and child ya bisa nanya lewat QR code ya. QR code-nya di betul. belakang kursi. Canggih banget di Jakarta belakang ya. ya. Oh di sini juga ada. di belakang. Betul. Oh di belakang ya di situ. Betul banget ya. di Canggih belakang. banget ya di Nah. Jakarta. Oke. Kemudian, Kemudian. jangan lupa juga buat jemaat ya di sini yang sangat tertarik sekali sama tentunya Vine Collective di belakang kita. Ya musisi kita sudah ya sangat luar biasa ya. Jadi kalau misalnya mau ngikutin lagu-lagunya supaya nggak bingung setiap hari Minggu, langsung aja kita ada song playlist ya. Jadi kita bisa antisipasi selalu lewat akun sosial medianya. Jadi jangan lupa untuk pantengin @NWI Church di Instagram pastinya. Yang belum punya Instagram, keterlaluan sekali ya. Harusnya buat ya. Ya harusnya buat sih. Pasti, kalau Gen Z pasti kita punya dong. Pasti dong, nggak mungkin enggak dong. Gen Z, man. Gen Z. Kalau nggak punya, skibidi banget. Ya, Waduh, Skibidi. bahasanya ya. Lanjut Mark. Oh ya nomor 5 nih. Zonasi kita ada di sini ada zonasi tempat duduk ya, sitting for parents
who's bring their children ya. Jadi buat jemaat yang bawa anak-anaknya di kids church, nanti Asher kita akan mengarahkannya untuk tempat-tempat yang convenient. Iya, yang convenient ya. Convenient, benar nggak? Convenient. Convenient, betul. Oke. Ya. Jadi jangan lupa untuk yang buat anak-anak ya nanti akan diambil usher dan diarahkan ke tempat yang lebih baik ya supaya kondusif ya. Kondusif, tentunya bagi yang kalau misalnya kayak gua gitu yang broken home gitu gimana ya? Cari dulu orang tuanya. Cari dulu orang tuanya. Cari dulu orang tuanya. Masalahnya amit-amit lu udah gede, Pak. Iya. Kalau yang kayak lu gimana? Kalau gue banyak orang tua di sini yang menerima gue ya. Oke. Nah, yang keenam terkait after church lunch, mohon dengan sangat tuh ya. Dengan sangat ya jemaat untuk tidak membawa pulang makanan dari gereja ya. Jadi kita di sini pastinya we have a concept of home church, so don't forget church setelah pulang kita untuk fellowship, makan bersama ya dan kita bisa berbaur. Makanannya pastinya fresh ya selalu ya. Fresh dan dimasak selalu pagi ya. Ya takutnya nanti kalau dibawa pulang juga udah basi, kelupaan dimakan, mubazir ya. Bahasa Bandungnya apa tuh? Nyak mubazir, pakai ya belakangnya mubazir. Nyak mubazir, mubazir perlu dibeakan atunya. Oke. Lanjut. Oke. Kita juga ada launching nih, counseling ministry. Aduh kemarin pada datang ya ke church ya, dilatih sama Ko Erik ya, buat counseling ministry. Ini telah dibuka counseling ministry ya, disediakan bagi teman-teman yang mempunyai permasalahan gitu ya. Ketimbang cursolnya di second account Instagram gitu kan kayak kurang slay nggak sih? Iya, nggak slay ya bro. Nggak slay gitu. Like which is kadang kidding ya. Yeah, which is not skibidi lah, skibidi banget. Skibidi banget. Iya, skibidi. Tadi kira orang gila lama-lama. Ya. Siapa lagi nih? Jadi ya counseling ministry ini terbuka bagi jemaat New Wine yang udah mengikuti welcome launch juga ya. Jadi gereja New Wine pastinya menjamin privacy for all your problems. Nah di sebelah kiri itu ada Ko Erik ya, yang kemarin baru saja melakukan juga pelayanan counseling untuk pertama kalinya. Ya sangat sedikit semuanya. Sabtu kemarin baru aja beliau udah melakukan training ya buat khususnya para fasil di sini di-equip supaya bisa lebih lagi menangani ya baik itu dari orang-orang yang join Connect Group supaya lebih proper juga untuk menangani masalah-masalah dan mendengarkan permasalahan mereka juga ya. Oke, next. Ini penting banget, ini yang udah didemonstrasikan, mungkin ada yang datang kemarin minggu ya. Itu ada sempat Kak Teddy ya sama Riko bawa tumbler ya, yang artinya jangan lupa untuk bawa tumbler sendiri karena sekarang New Wine sudah menghimbau supaya kita jika haus bisa mengisi dengan membawa tumbler sendiri ya. Don't forget to bring your own tumbler, galon udah disediakan di depan dan nanti kalau selesai ibadah juga ada di sini kok di dalam. Kalau istilah jakselnya gimana harus sustainable ya. Buat sustainable. Environment. Sustainable. We keeping it sustainable bro. And for the environment, you know what I'm saying? Nanti kita mau rap battle apa gimana? Oke. Terus ada church info lagi. As always jika jemaat yang ingin dilayani misalnya untuk baptisan, pemberkatan, kedukaan dan lain-lain, hubungi nomor khusus WA yang tertera di layar ya. Betul. Atau bisa juga via DM Instagram. Kita nyediain semua pelayanan kecuali pelayanan perceraian nggak ada ya. Perceraian nggak ada kan? Oh nggak ada dong. Nggak ada. Ya kita nggak support hal itu. Kita tidak support ya. Jadi kalau ada yang berpikiran untuk demikian, silakan langsung ke counseling ministry ya. Balik lagi ke nomor sebelumnya ya. Soalnya tadi ada slide thoughts about my parents gitu jadi. Sabar ya Pak. Sabar ya. Gue juga udah nggak ada. Oke lanjut itu aja. Info seputar pelayanan dan juga seputar our beloved church, New Wine, and let us close and let us start in prayer. Oke, jemaat mari kita satukan hati. Thank you God, thank you Father, thank you Jesus for your grace today. Thank you for making it new every day for us. We thank you for your grace, we thank you for your love and tender mercy. We come here today, Lord, as imperfect people, and we would just want to celebrate you. We just want to remember you, and we know that when we find you, we find life, God. So speak through us, Jesus. Bicara kepada hati masing-masing, Tuhan. Bukalah jalan, Tuhan, dan berikan solusi, Tuhan, dan berikan penghiburan, Tuhan, bagi siapapun, Tuhan, yang
sedang membutuhkan penghiburan. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menyatukan hati-hati di sini Tuhan yang sudah bersedia untuk datang pagi ini. Engkau melihat semua kerja keras, semua rasa, semua emosi yang kami hadapi Tuhan semingguan ini. I know that you are a faithful God, Lord, so speak to us, Lord. We come to you as we are, and we let you work through us and on this day. Thank you, Lord Jesus. Bless every single person who is serving today and take part in the ministry. Bless the speakers, bless the musicians, bless the singers, the worship leaders, even to the ushers, to the barista, to the media, every single one, Lord. Anoint them and purify our hearts, Lord. Let it all be done with love. Let it all reflect you, God. Thank you, Jesus. We give glory only to you alone. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Syukur pagi hari ini buat kebaikan, amin. Mari dengan syukurmu pagi hari ini, dan kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Yes. Celebrate. Celebrate His goodness, celebrate His mercy, celebrate His love and His presence. Celebrate His goodness, celebrate His mercy, celebrate His love and His presence. Celebrate His goodness, celebrate His mercy, celebrate His love and His presence. Celebrate His goodness, celebrate His mercy, celebrate His love and His presence. For He is worthy, worthy to be praised, and His mercy endures forever. Let us sing and shout for victory. He has given us the spirit of joy, joy, joy. Celebrate His goodness, celebrate His mercy, celebrate His love and His presence. Celebrate His goodness, celebrate His mercy, celebrate His love and His presence. Merayakan kebaikan-Mu Tuhan. Celebrate His goodness, celebrate His mercy, celebrate His love and His presence. Celebrate His goodness, celebrate His mercy, celebrate His love and His presence. Celebrate His goodness, celebrate His mercy, celebrate His love and His presence. Celebrate His goodness, celebrate His mercy, celebrate His love. Angkat kedua tangan kita, katakan. He is worthy, worthy to be praised, and His mercy endures forever. Let us sing and shout for victory. He has given us the spirit of joy, joy, joy.
victory. He has given us the spirit of joy, joy, joy. He is worthy, worthy to be praised, and His mercy endureth forever. Let us sing and shout for victory. He has given us the spirit of joy, joy, joy. Celebrate His goodness, celebrate His mercy, celebrate His love and His presence. Celebrate His goodness, celebrate His mercy, celebrate His love and His presence. Celebrate His goodness, celebrate His mercy, celebrate His love and His presence. Celebrate His goodness, celebrate His mercy, celebrate His love and His presence. He is worthy, worthy to be praised, and His mercy endureth forever. Let us sing and shout for victory. He has given us the spirit of joy, joy, joy. For He is worthy, worthy to be praised, and His mercy endureth forever. Let us sing and shout for victory. He has given us the spirit of joy, joy, joy. He is worthy, worthy to be praised, and His mercy endureth forever. Let us sing and shout for victory. He has given us the spirit of joy, joy, joy. Celebrate His goodness, celebrate His mercy, celebrate His love and His presence. Celebrate His goodness, celebrate His mercy, celebrate His love and His presence. Celebrate His goodness, celebrate His mercy, celebrate His love and His presence. Celebrate His goodness, celebrate His mercy, celebrate His love and His presence. Celebrate His love and His presence. Celebrate His love, celebrate His love, celebrate His love and His presence. Celebrate His goodness. Yang merasakan kebaikan Tuhan, kita kasih tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita. Let's go. Kalau Tuhan Yesus amat baik dalam hidup kami Tuhan. Yang kalau biasa sama-sama kita nyanyi bersama, come on. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Amin Tuhan. Selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari Tuhan. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tiada berkesudahan, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Selalu baru rahmat-Mu bagiku. merasakan kebaikan-Mu Tuhan. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, Katakan, tak pernah berakhir di hidupku. angkat kedua tangan kita, katakan. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Dulu sekarang, lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, Amin. sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Yang percaya Tuhan Yesus baik, sorakan. Sama-sama. Tiada berkesudahan kasih setiamu Ya Tuhan. selalu baru rahmat-Mu bagiku. Oh, yeah, yeah. Hari berganti hari,
Tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Amin. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Angkat kedua tangan kita berkata, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Lebih keras lagi berkata, Tuhan Yesus baik. Kami rasakan kebaikan-Mu Tuhan. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Kau sungguh baik, Tuhan Yesus baik. Let's go. Sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Yang percaya Tuhan Yesus baik, sorakan yeay. Sekali sorakan, let's go. Sama-sama nyatakan, Yesus baik bagiku, Yesus baik bagimu, dulu, sekarang, dan selamanya. Yesus tunjuk di tanganmu, katakan, Yesus baik bagiku, Yesus baik bagimu, dulu, sekarang, dan selamanya. Yesus baik, Yesus baik bagiku, Yesus baik bagimu, dulu, sekarang, dan selamanya. Dia sungguh baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Amin. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. kebaikan-Mu Tuhan. Tuhan Yesus baik. Let's go. Sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Lambaikan kedua tangan kita berkata, Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik. amin. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Yang percaya Tuhan kita baik, sorakan, sorakan haleluya. Saudara, mungkin keadaan kita nggak baik-baik aja, mungkin banyak hal yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, tapi kita percaya bahwa kita datang pagi hari ini, kita tetap merasakan kasih setia Tuhan yang gak pernah berakhir dalam hidup kita, amin. Kita tetap merasakan kebaikan Tuhan. Pagi ini Tuhan, kami datang dalam hadirat-Mu Bapa, terlepas dari apapun yang kami alami, tapi kami percaya Tuhan dalam hadirat-Mu, kami temukan kekuatan yang baru, kami temukan pengharapan yang baru Tuhan. Makasih Tuhan. Kita siapkan hati kita saudara. Makasih. Datang dalam hadirat-Mu Tuhan. Sometimes my life is full of pressure. I don't know what to do. Sometimes I feel my life so empty. I don't know where to go. Sometimes I wander far from you. I wonder how you feel. But there is something deep within my heart that draws me close to you. Angkat kedua tangan kita, saudara. In your sanctuary, I need you, Lord.
in your sanctuary. I find my joy. Terima kasih in your sanctuary. I find my strength in your sanctuary. Katakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Oh. Sama-sama dari awal kita nyatakan. Sometimes my life is full of pressures. I don't know what to do. Sometimes I feel my life so empty. Yes, Lord. I don't know where to go. Sometimes I wander far from you. I wonder how you feel. But there is something deep within my heart that draws me close to you. Angkat kedua tangan kita. In your sanctuary. Katakan. I need you, Lord. In your sanctuary. I find my joy. In your sanctuary. Mari apapun keadaan kita, sama-sama nyatakan. In your sanctuary, I need you, Lord. In your sanctuary. Kita datang dalam hadirat Tuhan. In your sanctuary. Kami angkat tangan kami berserah Tuhan. I need you, Lord. In your sanctuary. Yes, Lord. I find my joy. Kedua tangan kita, saudara. In your sanctuary. Pagi hari ini kami datang dalam hadirat-Mu, Tuhan. Yes, Lord. In
your sanctuary. Makasih Tuhan. I find my joy Your sanctuary. in your sanctuary. I find my strength Makasih. in your sanctuary. I find my Mari saudara sendiri nyatakan dalam hadirat Tuhan. Katakan in your sanctuary. in your sanctuary. Need you, Lord. Kami percaya ada kekuatan yang baru dari Tuhan. Pengharapan yang baru. In your sanctuary, I find my strength. In your sanctuary, Katakan in your sanctuary. in your sanctuary, in your sanctuary, Sama-sama nyatakan. I find my peace. Makasih Tuhan Yesus. Haleluya. Thank you. Selamat datang di New Wine International Church. Dan sebelum ini saya mau ajak kita sama-sama berdoa untuk teman-teman di Kids dan juga berdoa untuk ada beberapa prayer request. Ada orang tua yang sedang dirawat di ICU dan untuk anak-anak yang sedang ujian sekolah. Kita berdoa yang terbaik bagi mereka. Come on, let's pray. Lalu kita dengar firman Tuhan. Tuhan, biarlah sedari dini kami mendoakan anak-anak kami, biarlah sedari dini mereka menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Biarlah sedari dini Engkau mengurapi guru-guru Kids Church dan juga teens untuk mereka bisa mengkomunikasikan kebenaran firman Tuhan dalam bahasa yang bisa anak-anakmu mengerti. Kami juga berdoa untuk teman-teman yang orang tua sedang dirawat di ICU, untuk anak-anak yang sedang ujian sekolah. Kami berdoa untuk perkenananmu, kami tahu bahwa Kau mengurapi dan Kau memakai setiap dokter dan untuk bisa menghadirkan kesembuhan dan kesehatan. Kami juga berdoa untuk semua yang sudah melakukan banyak hal untukmu Tuhan. Kami berdoa biarlah ada Kau melimpahkan damai sejahtera-Mu dan biarlah pengajaran tema bulan ini bisa menjadi sesuatu yang menguatkan bagi kami semua. Thank you Lord atas kebaikan-Mu. Dalam nama Yesus kami buka hati dan pikiran kami itu dengan firman Tuhan. Dalam nama Yesus yang excited dengan firman Tuhan, katakan sama-sama. Amen, amen. Welcome to New Wine Church. Bisa kasih tos kiri kanan dulu dan bilang, you look so good. You look 1000% aura. You got the riz, everyone. You look so awesome. Saya awesome. Oke, thank you so much. Hari ini yang bicara our very own Pastor Christopher Tapier. Bisa kasih tepuk tangan, Pak Maria. Gitu Tuhan. Yo, what up? Gimana? Temanya sangat intimidatif ya bulan ini ya. Hubungan yang paling sulit minggu lalu, apalagi judulnya lebih seru lagi. Tapi hari ini juga nggak kalah seru teman-teman, karena nggak bisa dipungkiri kita menyembah Tuhan yang memposisikan dirinya sebagai parent. Ya nggak sih? Way different. Yesus orang pertama yang istilahnya pribadi pertama yang mengajarkan kepada kita untuk memanggil Tuhan, menganggap Tuhan sebagai Bapa. Nah, itu mungkin bisa jadi yang pertama. Karena itu pun masih sampai hari ini struggling buat kita. Karena kita punya orang tua yang tidak sempurna. Jadi ketika kita berusaha melihat Tuhan sebagai Bapa tuh cukup sulit. Ya. Apalagi yang punya gambaran Bapa yang benar-benar yang non-existent gitu, papanya nggak tahu siapa atau bahkan nggak hadir atau nggak berperan, bahkan dengar kata bapak aja tuh udah ada sesuatu di hati yang langsung menutup. Ya tapi nggak bisa dipungkiri sekali lagi Tuhan memposisikan dirinya sebagai orang tua, dan
Hubungan ini minggu lalu kita bahas bahwa ini hubungan yang paling kompleks, dan hari ini judulku juga gak kalah menyebalkan, yaitu tugas tersulit. Ya banyak orang yang pengen punya anak, tapi sedikit yang siap buat jadi orang tua. Gue ulang, banyak yang pengen punya anak, tapi sangat sedikit yang siap untuk jadi orang tua. Dan hari ini aku mau mulai khotbah dengan sesuatu yang bentuknya dari yang paling mudah sampai yang paling sulit. Makanya poinnya kebalik, dari 4 sampai 1. Ya, dari yang paling gak terlalu pedas sampai yang paling pedas. Kan gitu ya. Ya, kenapa disebut tugas tersulit? Karena yang pertama ini tugas yang paling gampang. Ini bagian termudah dari jadi orang tua. Dan kalau di sini aja udah struggling, istilahnya di sini aja udah belum siap, berarti belum siap. Ya, beberapa sama sekali belum siap karena sederhana, belum bisa menafkahi. Ya, 2 Korintus 12 ayat 14, ini poin pertama yang adalah poin keempat berarti. Ya, ingat bentuknya dari yang paling mudah sampai yang paling sulit. Ini dari pengalaman, aku sama istri kita 14 tahun menikah dan jadi orang tua baru 13 tahun, seumuran Dustin. Long way to go. Ya, ada yang lebih kompeten untuk ngomongin ini tentunya. Om Umin, Om Robert harusnya lebih kompeten karena udah berhasil membesarkan anak-anak yang luar biasa gitu ya. Mesti almarhum ayahku yang bagiin ini, bukan aku. Tapi sekali lagi ini belajar berbagi dari sudut pandang orang yang masih terus belajar. Karena gak ada tamatnya untuk jadi orang tua tuh. Makanya nanti ketika lu udah jadi orang tua yang anak lu udah gede pun jangan malu untuk bilang I'm sorry kalau lu salah. Karena gak mungkin lu yang paling bener. That's how you itu bukti bahwa lu masih belajar, masih minta maaf. Oke, gue ulang ya. Orang yang masih belajar ciri-cirinya masih minta maaf. Kalau orang udah gak pernah minta maaf berarti udah gak belajar. Dia berasa udah si paling benar, si paling tahu. Si gak mungkin salah. Ya, ikan apa yang gak pernah salah? Nah ya, jawab sendiri. Oke. 2 Korintus 12 ayat 14 dikatakan seperti ini. Bukanlah anak-anak yang harus mencari nafkah untuk orang tuanya. Tapi orang tualah yang harus mencari nafkah untuk anak-anaknya. Ya, dan ini berlaku sampai nanti orang tuanya udah tua banget. Ya, gue gak akan push anak-anak gue untuk menafkahi gue. Karena gue gak pernah ngegaji mereka sebagai anak dan gue jelas gak perlu digaji sebagai orang tua. Ya, gue akan dipelihara oleh anugerah Tuhan. Kalau melalui penghasilan mereka, puji Tuhan. Kalau mereka gak bisa merawat gue setelah umur gue tua, gue gak pernah push mereka untuk itu. Ya, kita di budaya ketimuran, budaya Asia, ini suatu yang sangat lumrah. Ya, banyak anak, banyak rezeki. Jadi kalau banyak anak ntar banyak yang transfer kalau udah nggak bisa kerja. Enggak, bukan itu idenya. Ya, dan ini yang paling mudah sebenarnya. Ya. Tapi ini juga yang paling suka neglected. Berapa orang sekali lagi sangat belum siap secara finansial untuk punya anak. Ya, sekolah itu nggak murah. Apalagi sekolah Kristen. Ada amin? Ya, mereka mengasumsikan kita semua kaya kali. Gue juga ngerti. Sekolah Kristen itu hampir nggak ada yang murah. Yang paling murah gue tahu ada di Solo, itu temen gue punk rockers, anak metal yang jadi kepala sekolah dan dia bikin sekolah Kristen yang benar-benar harganya wow, nggak masuk akal. Di mana-mana sekolah Kristen selalu mahal, diasumsikan kita diberkati berlimpah-limpah. Ya. 1 Timotius 5 ayat 8, satu ayat yang cukup nyebelin tapi cukup straightforward, dikatakan seperti ini. Tapi kalau ada orang yang tidak memelihara sanak saudaranya, ada orang yang menolak untuk melakukan tanggung jawab ini, lebih-lebih keluarganya sendiri. Ya, dia gagal untuk menafkahi keluarganya sendiri. Orang itu menyangkal kepercayaannya. Wow. Ya, lebih parah dari orang yang tidak percaya. Ayat ini membuat kemungkinan orang Kristen nganggur itu 0 harusnya. Karena kenyataan bahwa kita bertanggung jawab khususnya menafkahi keluarga kita sendiri. Apalagi udah punya anak, udah punya istri. It's your job. Ya, dan jangan push itu ke istri lo. Yang dikutuk untuk kerja itu laki-laki, bukan perempuan. Jangan belaga bego kalau baca Alkitab. Dari awal lo udah tahu. Ya. Perempuan bukan nggak boleh kerja, nggak ada larangan di Alkitab perempuan bekerja. Amsal 31 bahkan dia bilang Proverbs 31 women itu justru wirausaha. Dia punya usaha sendiri, dia punya ladang, dia punya segala macam. Ya, tapi idenya adalah bukan perempuan boleh kerja apa enggak.
laki-laki yang harus kerja. Kita nggak boleh nggak kerja. Ya itu Alkitab. Dan di sini ini straightforward. Ayat ini sekali lagi dibilang orang yang nggak mau, ya nggak bertanggung jawab dalam menafkahi keluarganya sendiri lebih parah dari orang yang nggak beriman. Ya dia menunjukkan bahwa dia bukan Kristen. Maka aku selalu push bahkan teman-teman hamba Tuhan yang full time untuk lu bertanggung jawab. Maksud gue lu udah nikahin satu perempuan ini, bukan dia yang harus kerja, lu pelayanan. No. Lu juga harus kerja, lu harus make money. Ya, do something. Dia panggilan gue full time, gue pelayanan. No. Tetap utamanya lu primary breadwinner. Gak apa-apa, istri lu kerja bukan gak boleh. Cuman dia gak harus. Dia gak harus. Ya, itu yang paling mudah, teman-teman, itu tugas paling mudah menjadi orang tua adalah menafkahi, itu yang paling dasar. Nah, kalau ini aja udah belum siap, belum akan makin parah nanti. Jadi di sini at least kita berupaya sekuat tenaga kita memutar otak, karena khususnya kepala keluarga, teman-teman, yang pusing itu kepala, perut itu mules. Jadi nggak lucu kalau istri kita yang pusing, gimana kita bisa makan, gimana? Enggak, lu yang mesti pusing, lu kepalanya. Lu yang mesti sakit kepala, harus. Lu yang mesti muter otak, bukan istri lu. Ya. Nah, kita masuk ke yang lebih sulit lagi, baru naik ke atas. Namanya mendidik. Nah, ini tersulit ketiga. Bukan yang paling nomor 1, ini tersulit ketiga. Amsal 22 ayat 6 dikatakan, sederhana didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Maka pada masa tuanya pun ia tak akan menyimpang daripada jalan itu. Jadi ini sesuatu yang benar-benar harus diajarkan. Ya, diajarkan. Ini bicara pendidikan. Jalan mana yang benar harus dikasih tahu dari awal. Ya, dijelasin mana yang salah dan mana yang benar, gak usah takut. Dan dalam mendidik ada berapa aspek. Ada 2 sih lebih tepatnya. Yang satu aku agak sensor sedikit. Kalimatnya dibikin lebih manis. Yang pertama mengajar. Mendidik udah pasti bicara tentang mengajar. Ya, transfer ilmu bahasanya. Ulangan 6 ayat 6 sampai 7. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Pertama berarti dimulai dari kita sebagai orang tua yang pembelajar. Kalau lu disuruh mengajar berarti lu disuruh belajar dulu. Jangan sampai lu juga gak tahu apa-apa, have no idea gimana cara jadi ayah, gimana jadi suami, lu juga have no idea gimana cara jadi ibu. Ya udah kerja, udah cukup umur, belum tentu siap untuk jadi istri dan ibu. Ya perempuan yang belum siap tunduk sama suaminya belum siap jadi istri. Ya, belum siap jadi istri. Ya. Dan perempuan yang masih egois, yang masih mikirin dirinya sendiri belum siap jadi ibu. Karena jadi ibu tuh panggilan paling gokil menurut gua. Dimana lo benar-benar hidup bukan buat lo. Pun juga jadi ayah harusnya. Karena orang tua kan berdua. Kayak panggilan jadi orang tua nih, panggilan yang sebenarnya sangat Kristen. Ketika lo dari self-centered jadi Christ-centered, dibantu dengan punya anak. Ya interesting ya, nanti kita akan, bulan depan ntar lagi kita akan memperingati hati Bapa. Ketika dia merelakan kita anaknya. Lucu ya, ketika Tuhan mau nyelamatin dunia, dia gak turun sebagai raja, langsung raja gitu yang bisa langsung ngalahin semua macam-macam dan bikin takut semua yang gak mau percaya. Dia datang sebagai anak. Lucu ya. When he wants someone to change, most of the times dia percayain anak. Punya anak sangat mengubah. Ya. Nanti akan belajar lebih lanjut, tapi hari ini kita akan belajar tentang jadi orang tua. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Kita harus jadi orang tua yang pembelajar. Haruslah engkau mengajarkannya karena ini tanggung jawabmu. Kenapa kita harus belajar? Karena kita harus mengajarkannya juga. Gak bisa tanya ChatGPT. Gak mungkin tiap kali anak kita keutat tanya ChatGPT aja. Gak mungkin. Ya. Ntar dia manggil lu om, bukan pak. Karena papanya ChatGPT. Ya. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya. Lihat, bukan cuman satu arah, tapi membicarakan berarti apa? Melibatkan, dia juga ngobrol, dia juga bisa nanya, dia juga boleh keberatan, dia bisa memberikan. Tapi kalau menurutku, gitu, kenapa sih mesti belajar kan gitu?
Ya, jawabannya sederhana biar gak bego. Kenapa sih mesti sekolah? Ya udah itu cara kita belajar. Ya, kalau bisa sekolah kenapa nggak sekolah? Banyak orang yang pengen sekolah tapi nggak bisa. Right? Harus sudi untuk menjelaskan gitu, nggak bisa udah nggak usah nanya-nanya udah sekolah aja. Udah bagus bisa nggak gitu konsepnya. Ya, seorang pembelajar nggak akan menjelaskan dengan cara demikian, itu ketahuan nggak pernah belajar. Haruslah engkau bicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan. Makanya gue selalu push diri gue untuk jemput anak gue dan antar anak gue sekolah. Selama gue masih bisa, karena itu juga yang diteladankan almarhum ayah saya. Ya, zaman kita ke kuliah dulu masih dihanterin sama dia. Kenapa? Karena perjalanan itu berharga buat dia. Karena ada interaksi. Karena nanti makin gede, seorang anak makin punya dunianya sendiri. Tapi dalam perjalanan lu mau kemana? Gak bisa kemana-mana kan? Macet makin seru. Ya dong, obrolannya bisa lebih panjang, bisa lebih dalam, bisa lebih deep talk. Ya, makanya kemacetan bukan sesuatu yang harus dibetein kalau ada kita lagi bareng, justru kesempatan buat ngobrol lebih dalam. Ya, apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun, terus diobrolin, diajarin. Nah, Amsal 29 ayat 17 kata didik, pakai kata aslinya justru lebih ke disiplin. Disiplin tentunya kita menemukan kata yang berikutnya nanti di dalam mengajar. Mengajar di dalam mendidik ada dua, yang namanya mengajar, satu lagi namanya disiplin. Didiklah atau disiplin anakmu, maka ia akan memberikan ketentraman kepadamu dan menjadi hiburan bagimu. Gue ingat banget apa yang bokap gue katakan, almarhum bokap gue katakan ketika dia hajar gue. Dia bukan pemarah, jarang marah apalagi mukul. Sama sekali jarang. Makanya karena dia jarang mukul, sekalinya mukul, gue kaget dan gue inget. Ya karena bener-bener aneh. Ya, dipukul, habis pukul, dia duduk di sebelah gue, terus dia nangis. Kenceng banget nangisnya. Kayak ada yang mati. Gue kayak wow, this is weird. Maksudnya kenapa dia nangis? Right? Terus dia bilang gini sama gue. Mending papa yang pukul kamu daripada orang lain. Dia bilang gitu. Kalau orang lain yang pukul kamu bisa mati. Karena mereka gak sayang sama kamu. Tapi papa pukul kamu karena papa sayang sama kamu. Kalau kamu bisa dibilangin gak bakal dipukul. Intinya adalah jadi orang yang bisa dibilangin. Ya biar gak kurang ajar sehingga mesti ada yang ngajarin kamu nanti. Kurang hajar, kurang ajar masih mending. Kurang hajar, itu yang paling serem. Dan ini bagian yang sulit di dalam mendidik anak. Ya. Bahasa sopannya itu mendisiplin. Sebenarnya gampang. Mengajar sama menghajar sebenarnya. Cuma kalau kata hajar nanti gue di DM sama Komnas HAM Perlindungan Anak. Ya kan? Gue pengen bikin kaos dulu. Tulisannya dihajar karena disayang. Tapi gue tahu satu gak ada yang mau beli. Kedua nanti gue dihubungi sama Komnas HAM Perlindungan Anak. Ini maksudnya apa ya? Apakah ini endorse KDRT? Enggak dong, tentu saja tidak. Ya, mendisiplin atau menghajar, ini dia bagian yang sulit. Amsal 13 ayat 24 dikatakan siapa tidak menggunakan tongkat. Wow, benci kepada anaknya. Ya dulu nggak pernah tongkat sih, gesper, bagian belakangnya kemoceng. Ada yang tahu kemoceng? Kemoceng siapa kak? ChatGPT tanya. Ya. Lu mesti belajar siapa itu kemoceng, right? Sapu lidi. Oke, yang kalau habis disabet garis-garis. Right? Siapa tidak menggunakan tongkat atau sapu lidi atau kemoceng atau ikat pinggang, benci kepada anaknya. Wow. Tapi siapa mengasihi anaknya, menghajar dia pada waktunya. Bukan dihajar terus. In special times. When it's needed. Kalau perlu dihajar, dihajar. Jangan takut. Karena kalau takut artinya lu gak sayang sama dia sebenarnya. Nah ini sekali lagi ini super tricky. Bahasa Indonesia masa kini bilang gini. Tidak memukul anak berarti tidak cinta kepadanya. Wow. Kalau cinta harus berani memukul dia. Ya, cinta bikin orang jadi berani termasuk ini. And this is one of the hardest part of mendidik, mengajar, transfer ilmu gampang. Dimulai dari jadi orang pembelajar tapi menghajar itu loh.
Ya. Amsal 19 ayat 18 dikatakan demikian, tertibkan anakmu selama masih ada harapan. Jadi ada momen di mana anak udah gak bisa dihajar. Ada. Ya 13 tuh udah gak bisa dihajar. Bisa berantem kita. Dia gak dapat apa-apa dari situ. Bukan disiplin yang dia dapat. Ya karena udah punya ininya sendiri, udah punya. Ya di bawah umur itu dihajar tuh. Di SMP tuh udah gak cocok dihajar. Udah gak cocok. Disiplin mungkin. Ya. Pokoknya Sabtu ini gak ada futsal. Nah itu dia, itu masih bisa. Right? Itu disiplin namanya. Ya tapi kalau udah dihajar udah gak cocok. Badan udah hampir segede badan lo. Anak sekarang gede-gede banget badannya. Tertibkan anakmu selama masih ada harapan. Karena ada momen dimana udah gak bisa lagi didisiplin. Akhirnya nanti orang lain yang mesti menghajar dia. Kalau tidak berarti kau menginginkan kehancurannya. Lihat. Not easy. Ibrani 12 ayat 7 sampai 11 lebih straightforward lagi dan cukup lengkap. Ayat 11 ayat 7 dikatakan jika kamu harus menanggung ganjaran. Kalau disiplin berarti Tuhan memperlakukan kamu sebagai anak. Di mana terdapat anak yang gak dihajar oleh papanya. Ya, jadi ketika Tuhan mendisiplin kita atau kita mendisiplin anak kita, berarti kita lagi mengasihi dia. Kita anggap dia sebagai anak kita. Ya, satu lagi bagian yang gak bisa gue lupa ketika nakal berjamaah zaman masih sekolah dulu di SD. Right. Terus kepala sekolah udah capek. Dia pikir udahlah kita telepon polisi aja, tapi gurunya bilang jangan. Telepon orang tua masing-masing aja suruh dijemput biar didisiplin sendiri. Udah. Akhirnya yang paling cepat datang ke sekolahan gue adalah bapak gue karena sekolahan cuma sebelahnya sekolah Alkitab yang dia ngajar. Anak pendeta lu bayangin tuh. Parah banget ya anaknya. Akhirnya bokap gue yang paling dekat karena cuma 2 langkah kepiting nyampe. Satu yayasan soalnya, lu bayangin tuh. Langsung datang bapak gue duluan. Tuh gue di bawah semuanya lagi dihukum di lapangan panas-panas. Langsung dijewer gue. Tak. Itu bukan sesuatu yang dia lakukan sering. Bahkan itu bisa jadi sekali itu doang, gue gak pernah dijewer. Ya, paling ditarik jambangnya itu pun sama guru gue zaman SMP. Gitu. Sakit guys. Right. Ditarik, jewer, pas dijewer gue ngerasa gak terima. Kenapa? Karena nakalnya rame-rame. Kenapa cuman gue yang dijewer? Kenapa cuman gue yang ditarik? Gue pengen protes, karena apa? Rasanya apa? Bahasa Yunaninya tuh bocengli namanya. Tidak adil. Ini tidak adil gitu. Kita nakalnya rame-rame, kenapa cuman gue yang lu disiplin? Dan jawabannya sederhana, karena yang anaknya kan cuman gue. Yang lainnya bukan anaknya dia. Ya. Kadang kita suka ngerasa kayak gitu. Ketika lagi disiplin sama Tuhan, kita suka protes. Kenapa orang itu bikin dosa gak ketangkep? Gue baru gini aja udah kegap. Gak adil loh. Enggak, lu disayang. Lu anaknya. Oke. Gak usah ngiri sama yang gak diproses sama Tuhan. Yang gak didisiplin sama dia. Gak cocok anak Tuhan ngiri sama yang bukan. Gak cocok. Bersyukur kalau masih didisiplin tuh. Bersyukur kalau masih kena ini, kena itu. Ya, Tuhan baik. Berikutnya, tapi jikalau kamu bebas dari ganjaran atau bebas dari disiplin yang harus diderita setiap orang. Kalau lu nggak kena hajar gitu loh. Ya, maka kamu bukanlah anak, tapi anak-anak. Bahasa aslinya lebih straightforward, anak-anak haram. Ingat, yang anaknya beneran pasti didisiplin. Yang gak didisiplin berarti anak haram, bukan anak beneran, illegitimate child. Anak yang tidak sah. Selanjutnya dari ayah kita yang sebenarnya. Lihat, ayatnya kan jelas ya. Ini bicara tentang kalau dia beneran papa, kita beneran anaknya. Kita beroleh ganjaran pasti didisiplin. Dan ayah kita hormati, mereka kita hormati. Kalau demikian bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh supaya kita boleh hidup. Jadi ketika Tuhan disiplin kita mestinya bersyukur. Berarti kita dianggap anak. Ya berarti Papa masih peduli. Sebab mereka atau ayah-ayah kita di dunia mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Ya mereka mungkin pertimbangannya bisa salah, maksudnya baik tapi caranya salah, kan kerap kali kayak gitu. Ya dalam mendisiplin kita. Tapi apa? Mereka kita hormati.
Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tapi dia, Tuhan, menghajar kita untuk kebaikan kita. Jadi kalau Tuhan menghajar kita udah gak usah dipertanyakan. Karena Tuhan gak mungkin salah. Dia gak mungkin maksudnya baik tapi caranya salah. He's God. Dia gak mungkin salah. Orang tua kita bisa gitu. Ya kerap kali itu yang dia lakukan. Makanya kita suka terngiang-ngiang sampai gede. Sampai lu punya anak lu baru tahu. Oh maksud dia sebenarnya baik. Right? Ya gak? Kadang pas punya anak lo baru ngerti. Oh maksudnya tuh sebenarnya ini. Cuman caranya salah. Oh berarti gue jangan kayak gitu sama anak gue. Right? Bukan jangan hajar, bukan. Tapi dengan bener-bener yang bener gitu loh. Jelasin kenapa. Jangan cuma dihajar doang. Cuma karena lo kesel dan lo malu. Enggak. Ketika lo jadi orang tua ini bukan tentang lo lagi. Ini bukan tentang nama baik lo, nama besar lo, no. It's not about you, bahkan dengan cita-cita lo. Berapa orang tua push anaknya untuk mencapai cita-cita mereka. Cita-cita orang tuanya, bukan cita-cita anaknya. Sama sekali gak sehat, itu toxic parenting namanya. Tapi gue gak mau mereka susah, I know. Tapi let them bertualang bersama dengan Tuhan, dampingi mereka menemukan itu. Bukan memaksakan impian kita. Dengan terus membandingkan, zaman papa muda dulu. Gak ada kayak gini. Kamu tuh udah, stop it. Gaslighting parenting namanya. No. Gak ada yang salah mengingatkan mereka bersyukur, tapi bersyukur kepada Tuhan. Bukan cuma fasilitas. Tapi Tuhan menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Tanpa disiplin gak ada holiness. Memang tiap-tiap ganjaran ketika kita dihajar pada waktu diberikan gak mendatangkan sukacita. Siapa yang suka dihajar? Gak ada yang suka. Siapa yang suka didisiplin? Gak ada yang suka. Pasti mendatangkan duka cita pasti. Gak mungkin. Ya, gak mungkin menyenangkan. Tapi apa? Kemudian ganjaran ini, disiplin ini, hajaran ini menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai. Kepada mereka yang dilatih olehnya. Ini makanya kata disiplin ada latihan. Terlatih kita. Untuk taat, untuk tunduk, untuk obey, untuk apapun. Ya. Ini berat. Tapi bukan yang paling berat. Kita maju lagi naik level yang lebih berat lagi. Sebagai orang tua tugas tersulit, makanya ini judul hari ini kan. Kedua tersulit sebelum nomor 1 ya. Runner up-nya nih berarti. Adalah melindungi hati. Nah this one right here super tricky. Super tricky. Karena kalau lu salah lu manjain dia. Jaga hati itu, jaga perasaannya. Ya, Efesus 6 ayat 1-4 dikatakan demikian, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Artinya apa? Perintah kita, arahan kita, peraturan yang kita buat harus apa? Sesuai dengan firman Tuhan. Taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Ya, kalau mereka di dalam Tuhan dengerin. Kalau mereka nggak dalam Tuhan, ntar dulu. Suruh ngapain? Masa suruh nyolong? Masa suruh maling? Masa suruh jahatin orang? Masa suruh minjem duit tanpa dibayar? Kan gitu. Terus kabur? Perintahnya apa dulu? Taatilah orang tuamu di dalam Tuhan karena haruslah demikian. Hormatilah ayah dan ibumu, ini adalah suatu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji ini. Saking pentingnya diperintah sampai ada berhadiah langsung. Teman-teman dari semua hukum Taurat, gak ada yang disebut berhadiah langsung, cuma satu. Yang berhadiah langsung di bumi. Semua yang lain apa? Upahmu besar di sorga. Tapi yang ini untuk menghormati ayah dan ibu hadiahnya di sini. Yaitu apa? Supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Lihat itu omong ke anak-anak, tapi berikutnya ngomong kepada bapak-bapak. Janganlah bangkitkan amarah dalam hati anak-anakmu. Ya gimana anak lu mau taat? Didiklah mereka dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Termasuk menghajar. Nah ini yang agak tricky. Kenapa? Karena ketika kita menghajar kita pasti tahu dia pasti hatinya sakit. Karena ingat ketika ganjaran datang mendatangkan apa? Duka cita bukan sukacita. Tapi ayatnya bilang apa? Jangan bangkitkan amarah. Ini kalau gue omelin, kalau gue hajar pasti ngamuk dia. Ya ayat 4 pakai bahasa Indonesia masa kini, Efesus 6 dibilang gini. Saudara-saudara yang menjadi ayah, janganlah memperlakukan anak-anakmu sedemikian rupa sehingga mereka jadi marah.
Sebaliknya besarkanlah mereka dengan tata tertib dan pengajaran Tuhan. Kolose 3:21 dikatakan, hai bapak-bapak janganlah sakiti hati anakmu. Ya bahasa Inggrisnya embiter, jangan bikin dia kepahitan. Supaya jangan tawar hatinya, biar dia gak discourage, malas ngapa-ngapain. Shut down. Ya terus kita mesti ngapain kan gitu. Bingung kan? Ya dan enaknya asiknya punya bokap pendeta dan dosen sekolah Alkitab tuh bisa nanya. Terus nih gue mesti gimana ya? Kan gitu. Ya, firman Tuhan bilang harus diajar dan dihajar. Tapi jangan sampai sakit hati. Terus gimana caranya? Gimana caranya saya bisa menjaga hati, melindungi hati anak-anak saya? Jawabannya sederhana, perlakukan dia sebagai manusia sedini mungkin. Kadang ya, sorry ya, orang tua suka ngerasa anak tuh pas masih kecil tuh masih setengah manusia. Jadi gak layak dihormati. Udah gak usah nanya-nanya, udah bikin aja kan gitu. Lihat. Padahal kita berhutang penjelasan kepada dia. Ketika kita memerintahkan sesuatu atau melarang sesuatu. Dan kita males, sudah gak usah aneh-aneh, zaman papa dulu. Zaman papa dulu. Zaman papa dulu kelamaan ngeliatin muka orang tua aja udah apa-apa kan gitu. Ya bener gak? Tapi gak usah disama-samain. Itu sesuatu yang ngaco. Bukan sesuatu yang mesti enggak. Jangan, jelasin. Belajar untuk ngejelasin. Hargai dia sebagai manusia sedini mungkin. Sebelum dia ambil keputusan-keputusan besar macam ambil jurusan kuliah misalnya nanti. Ya, terus dia mau jadi sama siapa? Right, jodoh. Tapi mesti dari kecil. Dan itu yang diteladankan almarhum ayah saya dan ibu saya yang sekarang masih ada ibu saya. Mereka berdua tuh powerful banget mengajarkan hal itu. Jadi selalu dijelasin. Bahkan ketika papa menghukum kita pasti dijelasin. Kenapa? Satu momen dimana aku bilang udah pak hukum aja. Papa kan yang orang tua. Saya anak, udah gak usah dijelas-jelasin. Dalam hati apa sebenarnya gue males dengernya. Ya, kan suka gitu kita kadang udah ya gue salah deh kan gitu. Dia mau jelasin apa kita udah shut down gitu. Tapi jangan. Dia ngototnya dia untuk terus menjelaskan. Meyakinkan saya bahwa penjelasan ini penting buat saya. Lebih tepatnya ketika dia ngotot untuk jelasin. Ada rasa yang dalam diri saya berarti gue sepenting itu bagi dia. Sampai dia menghargai gue. Dan ngejelasin. Ya. Perlakukan mereka sebagai manusia sedini mungkin. Anak walaupun masih kecil bukan setengah manusia. Papa selalu ngomong kayak gitu. Ya. Makanya sebagai pendeta yang punya anak jarang loh pendeta tuh. Gak push anaknya buat jadi pendeta juga tuh jarang. Itu satu dari sekian ratus, sekian ribu. Pasti rata-rata bapaknya pendeta, orang tua pendeta pasti pengen anaknya jadi pendeta. Dan dipush jadi pendeta sekolah Alkitab apa segala macam. Diwajibkan bahkan zaman papa saya dulu diwajibkan buat jadi pendeta. Ya, ada tetangga ngasih sepatu bola dibalikin. Bayangin, dia suka main bola dibalikin. Dan bukan cuma sepatu bola dibalikin. Bapak gue ditelanjangin terus digantung di pohon. Sebagai hukuman itu enggak kamu bakal jadi pendeta. Lu bayangin, dia bisa pahit. Bisa, tapi semua kepahitan itu dia makan sendiri. Kenapa? Kan dia gak mau oper ke generasi berikutnya. Biar ini stop di saya. Ini banyak dari kita ngelanjutin kepahitan itu. Kita kayak di ospek terus lu gak bisa balas kakak kelas karena mereka udah naik. Lu balasnya ke adik kelas kan. Banyak orang tua yang kayak gitu. Dan dijauhkan dari satupun dari kita di ruangan itu kayak gitu. Jangan. That's not how it goes. That's not Christianity. Ya Christianity salah satu yang menonjol adalah apa? Forgiveness. Makanya lepasin pengampunan biar dalam tanda kutip kutuknya selesai sampai lo bikin sejarah ke bawah. Kekerasannya, ya ke tidak ekspresifannya kan gitu. Ya namanya juga bawa-bawa Batak. Nggak ada alasan jangan usah bawa Batak deh. Nggak usah bawa lu suku apa deh. Nggak stigma kacrut itu mesti minggir. Makanya aku bilang sama anak kami gitu ya, anak-anak kami yang pertama udah nanya, yang kedua belum sempat nanya. Yang pertama nanya, "Pan, kalau ada orang nanya aku orang apa?" Aku bilang, "Ini apa?" Aku bilang, ya tergantung, kalau nanya orang Indonesia, kalau nanya orang luar negeri kamu jawabnya orang Indonesia. Ya terus kalau nanya orang Indonesia, jawab aja orang Kristen. Karena itu yang paling penting.
Mau Batak kek, mau Cina kek, mau Ambon kek. Yang penting Kristen. Bener. Dan itu mesti disiplin dari awal. Rasisme itu mesti habis. Etnosentrisme mesti habis di lu. Nggak usah lo lanjutin yang gitu-gituan tuh. Nggak lucu. Hargai, oke, hormati tradisi, tapi apa junjung tinggi kebenaran. Pergi jadikan semua bangsa muridku, Tuhan nggak rasis. Nggak mungkin kita bisa terus membiarkan rasisme ada. Yang nggak Alkitabiah mesti minggir. We need to make history. Ya, hargai dia dari awal. Jangan bikin hatinya kepahitan. Kepahitan itu dengan cara apa? Bukan menghajar, bukan. Menghajar tanpa penjelasan itu yang bikin pahit. Dia gak dihargai sebagai orang. Kenapa lu mesti ajar gue? Ya, kalimat anak sekarang, ya gak usah ngegas dong. Hai gile bener. Bener gak? Lu kalau dengar kayak gitu jadi orang tua gimana? Hah? Bener gak? Semua antena lu sepandang semua langsung, what? Apa? Gila nih anak. Tapi itu benar. Ini kan amarah manusia. Ada ayat firman Tuhan bilang gitu. Amarah manusia gak mengerjakan kebenaran di hadapan Tuhan. Jadi kalau gak perlu marah ngapain marah. Itu maksudnya. Gak harus pakai marah kok. Walaupun marah tuh kayak shortcut. Ya kan bikin dia udah gak usah ngelawan lagi. Karena bokap gue udah marah nih. No, itu bukan shortcut. Itu shutdown. Tombol shutdown. Lu matiin dia. Sebagai manusia. Ketika dikit-dikit dong gak usah ngelawan kamu. Lu shutdown, lu gak beri ruang buat dia jadi manusia. Kenapa kamu berantem tadi? Kan gitu. Dipukul, habis dipukul baru nanya. Kenapa berantem lu? Soalnya pukul aku karena aku berantem, aku baru dipukul sama temanku. Terus dipukul lagi sama, gak usah banyak jangan, itu yang membuat hatinya pahit. Ya ketika pilihannya gak dihargain, dia mau ambil jurusan yang lain, gak kayak jurusan yang lu punya. Kan dia punya pertimbangan sendiri tapi lu gak mau tahu. Gue yang bayarin lu dengerin gue. No. Ya, that kind of parenting needs to go. Dan yang paling sulit, kita masuk ke yang paling sulit teman-teman. Adalah ini, memberi teladan. Ini yang paling susah. Karena anak akan seperti cermin. Yang mencerminkan orang tuanya. Dan ini gak bisa diakalin. Ya. Titus 2 ayat 2-7, memberi teladan adalah tugas yang paling sulit as a parent menurut gue. Dan sebagai orang Kristen juga sama, ini kan tugas kita. Kita menghidupi apa yang kita percaya. Bukan cuma ngomongin, bukan cuma posting, right? Laki-laki yang tua hendaklah hidup sederhana, atau laki-laki yang lebih senior, hiduplah sederhana, terhormat, ya bukan mewah-mewah, songong, bukan. Sederhana, terhormat, bijaksana, artinya banyak wisdom keluar dari dia. Kalau ngobrol sama dia bisa jadiin quotes kan gitu. Harus seperti itu, sampai di level seperti itu. Sehat dalam iman, sungguh-sungguh sama Tuhan. Dalam kasih dan dalam ketekunan, rajin. Ya, dan full of love. Demikian juga perempuan-perempuan yang senior. Ya, hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang beribadah, jangan memfitnah. Jangan jadi hamba anggur, jangan mabok macam-macam. Ya, mabok nggak cuma minum, ya banyak macam-macam mabok pujian, mabok pengakuan, mabok penghargaan. Makanya pada sibuk di kantor tapi nggak pernah berkarya di rumah kan gitu, karena mencari pengakuan. Ya, jangan mabok, tapi cakap mengajarkan hal-hal yang baik. Dan dengan demikian mendidik perempuan-perempuan muda mengasihi suami dan anak-anaknya. Ternyata perempuan-perempuan yang lebih muda perlu diinspirasi sama perempuan-perempuan lebih senior. Dalam hal apa? Dalam hal mendidik, mengasihi suami dan anak-anak itu mesti diteladankan ternyata. Makanya penting untuk gereja itu intergenerasi, harus ada yang seniornya jadi bisa belajar kayak gimana. Karena belum tentu kita punya role model yang bagus. Gak semua orang punya keluarga yang punya orang tua yang berfungsi. Dan di gereja sebenarnya dia bisa menemukan itu. Teladan-teladan itu, oh mestinya kayak gini ya ternyata. Ya untuk mengasihi suami itu. Untuk submit ternyata kayak gini ya, walaupun gue alpha. Dia juga alpha tapi ya dia orangnya dominan, sama tuh si tante itu juga dominan kan gitu. Ya, tante itu juga kayak petasan banting kan gitu. Ledak-ledak, ekspresif. Right? Tapi bisa tuh dia submit sama suaminya, padahal suaminya kalem. Dan teladan.
Makanya kita berkeluarga, kita bergereja, bukan cuma ke gereja di tempat ini. Right? Nah kita menghargai yang lebih senior karena kita mesti belajar. Karena belum tentu kita punya teladan yang baik di rumah. At least dulu, zaman kita masih kecil. Ya kita gak punya teladan itu, maka di gereja inilah kita menemukan itu. Ya. Berikutnya tentang pelajaran apa lagi? Mengasihi suami dan anak-anaknya. Bagaimana cara hidup bijaksana dan suci. Rajin mengatur rumah tangga. Ya, nggak lepas tanggung jawab, sibuk berkarir. Ya, baik hati dan taat kepada suaminya. Agar firman Allah jangan dihujat orang. Nyata itu efek banget. Ya bagaimana para perempuan dan laki-laki Kristen membawa diri mereka sehari-hari sangat berpengaruh bahwa firman Tuhan ini bakal dihujat atau enggak. Nyata dari kehidupan kita. Ya. Ayat 6, demikian juga orang-orang muda nasihatilah mereka. Supaya mereka menguasai diri dalam segala hal. Jadi ciri-ciri anak muda pas susah menguasai diri. Dan bayangin kalau udah tua juga masih kayak gitu kan gawat. Ya. Tua-tua keladi. Makin tua makin ngadi-ngadi kan gitu. Enggak, jangan gitu dong. Ya. Dan jadikanlah dirimu sendiri. Ini ngomong tentang yang tadi, senior. Ya. Jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Ya, kita mungkin bukan model, tapi akan jadi role model karena pasti ada yang ngikutin kita nanti. Gak perlu jadi influencer dulu. Minimal nanti kalau punya keluarga, anak-anak lu bakal ngikutin lu. Jadi jangan ngasal. Atas nama kemerdekaan kan gitu. Banyak hal yang gue pertimbangkan lagi gitu. Maksudnya kemerdekaan gue yang sekarang. Pilihan selera musik, right? Fashion. Gue mulai mikir-mikir lagi. Jangan sampai kebebasan gue jadi belenggu buat anak-anak gue. Right? Karena ada yang ngikutin. Kita jadi mulai mikir kalau bikin apa-apa tuh aduh. Ntar dulu. Kalau ngomong sesuatu kita mikir dulu. Ya, apapun bersikap kita mikir. Nah, ini anak gue ngikutin gue. Ya, karena mudah untuk nyalahin lingkungan ketika anak kita rusak. Bener gak? Ya kan? Wah ini salah pergaulan nih. Lihat. Padahal anak itu paling terpengaruh sama siapa? Sama orang tuanya sendiri. Ya sederhana, kenapa gue gak ngerokok? Gampang, bokap gue gak ngerokok, that's it. Padahal pergaulan gue ngerokok semua. Bener, gue anak band kok. Ya teman-teman gue satu band ngerokok semua. Di studio aja kalau ada studio yang boleh ngerokok, dia pada ngerokok. Belum lagi kalau kita main, di panggung, di klub semuanya ngerokok. Lingkungan gue ngerokok semua. Tapi bokap gue enggak, bahkan kakek gue aja sempat ngerokok dulu. Tapi bokap gue enggak. Makanya apa gue enggak? Kenapa? Karena gak bisa dipungkiri sedikit banyak yang paling berpengaruh dalam hidup kita itu orang tua kita sendiri. Jadi orang tua gak cocok buat nyalain yang lain. It's your fault. Bukan salah yang lain, dia tuh ngeliatnya lu. Makanya hati-hati. Dan berhenti menyalahkan. Mulai apa? Ambil tanggung jawab. Jadi apa? Role model yang baik. Hidupi apa yang kita katakan. Ya sehingga anak tuh gak perlu fase yang rumit gitu loh untuk dia segera menyadari bahwa lu manusia biasa, ya kan? Ada 3 fase dalam hidup seorang anak, dari 0 sampai sekian, dia akan mengira orang tuanya Tuhan. Si paling Superman, gak mungkin salah. Tapi akan ada era di mana namanya remaja, ketika dia menyadari ternyata orang tuanya setan. Kok gitu? Ya karena kan dituhankan, diberhalakan nih, gak taunya kecewa. Ya kan, bener gak? Those who you idolize, kalau lu kecewa, you will demonize. Ya, pendeta pengen anaknya jadi pendeta. Dokter pengen anaknya jadi dokter. Presiden pengen anaknya jadi presiden. Biasa itu. Itu manusiawi kok. Dia lagi melakukan sesuatu yang manusia tapi karena kita posisikan dia terlalu tinggi. Akhirnya kita kecewa, kita setan-setanin. Dan kerap kali hubungan sama orang tua suka gitu. Anak tuh mengira orang tuanya tuh terlalu tinggi. Maka orang tua mesti nyadarin, gue tuh manusia biasa. I will fail you. Gue pasti bakal ngecewain lo. Gue bukan yang paling sempurna. Gue bukan yang paling benar. Ya. Tapi ini fasenya kan. Mengira orang tuanya Tuhan, si paling benar, katanya mulai kelihatan tindakannya gak sesuai sama yang dia perintahin. Kecewa orang tua sebagai setan. Sampai mana tuh fase itu? Fase monster itu ketika anak kita mengira kita setan. Semua yang kita bikin semuanya salah di mata dia. Semua yang kita bilang dianggapnya sebuah menyinggung dia. Sampai kapan itu fase? Sampai dia biasanya sampai dia punya anak. Dan baru di situ dia menyadari. Susahnya jadi orang tua. Dan dia menyadari ternyata selama ini orang tua aku manusia biasa. Yang berupaya keras. Untuk jadi orang tua yang sempurna. Padahal gak ada orang tua yang sempurna.
Benar gak? Dan gue berdoa fase itu bisa dipercepat. Ya ketika kita dari awal, ketika jadi orang tua, kasih tahu. Ya ini bukan menurut papa, ini kata Tuhan. Papa juga lagi berusaha menghidupi ini. Dengan harapan kamu juga menghidupi ini. Ya, Kristen itu artinya pengikut Kristus, bukan pengikut Kristo. Jadi kalau kamu bikin IG gak harus follow papa. Ya follow papa sih, follower papa banyak, lumayan jadi banyak yang follow kamu. Kan gitu. Cuman bukan, kamu harus follow Kristus. Itu arti Kristen. Kita mempercepat dia untuk menyadari gue bukan Tuhan. Sehingga dia gak perlu melalui fase gue itu setan. Enggak. We love you. As parents we love you. Gak ada yang lebih kita kasih di bumi ini selain kalian. Ya tapi kalau hatinya udah pahit, udah kecewa karena apa? Ngemeng aja lu bau kan gitu. Ya gara-gara itu, gara-gara apa yang kita omongin, bukan yang kita praktekin. Dia pendulum swing dari menyembah berhala, ngidolain kita sebagai Tuhan, kita dianggap kita setan. Dan aku berdoa fase itu jangan lama-lama deh. Ya karena lu punya anaknya kapan belum tentu dalam waktu dekat kan. Lu punya pandangan yang salah terus pada orang tua lu, dia mau ngapain aja salah. Kasihan mereka. Ya. Teladan, jadi teladan ini PR terberat. Amsal 17 ayat 6 bahasa Indonesia masa kini dikatakan demikian, kebanggaan orang yang sudah tua adalah anak cucunya. Dan ini yang menarik, kebanggaan anak-anak adalah orang tuanya. Ya kan? Ketika jadi anak lo selalu berpikir, gak susah juga ya. Gue pengen banggakan orang tua gue. Sebenarnya kebalik. Orang tua lo juga pengen lo bangga sama mereka. Ada di sini. It's human. Kenapa? Karena lu dan orang tua lu dua sama-sama manusia. Yang jadi orang tua sekarang pernah jadi anak. Yang jadi anak sekarang akan jadi orang tua. Jadi orang Kristen yang benar, dua-duanya deh. Sehingga apa orang tua lu bisa bangga sama lu dan sebaliknya lu juga bisa bangga sama orang tua lu. Bukan membanggakan diri lu sendiri, no. That's very un-Christian untuk membanggakan diri lu sendiri. Tapi kita bilang apa? Bilang orang tua kita tatap matanya dan bilang, I thank God for you all. Thank you. Saya bersyukur buat kalian. Ya. Pegang nih ayat ini. Straightforward. Chengli. Adil. Ya. Kebanggaan orang yang sudah tua adalah anak cucunya, kebanggaan anak-anak adalah orang tuanya. Semua kita rindu ya jadi orang tua yang one day nanti akan dibanggakan sama anak-anak kita. Lakukan semua step ini, tanggung jawab ini, jangan ada yang di skip. Walaupun gak mudah. Ya. 3 Yohanes ayat 4, karena dia cuma satu pasal. Terjemahan Alkitab mudah dimengerti, katakan begini, tidak ada yang dapat menjadikan saya lebih gembira, kata Yohanes, daripada mendengar bahwa anak-anak saya hidup menurut ajaran Tuhan. Ya. Jadi anak gak punya tekanan untuk beliin papa rumah misalnya gitu. Enggak, karena orang tua sukacitanya bukan di situ. Apalagi orang tua Kristen sukacitanya bukan di situ. Sederhana, lu pengen gue senang sederhana. Lu hidup sesuai dengan firman Tuhan. Itu kegembiraan gue. Artinya gue berhasil mengenal Tuhan, mempelajari Tuhan, menghidupi firman sampai lu ngikutin gue. Artinya gue berhasil, that's it. Beberapa ayat terakhir di belakang kita lihat Kisah Rasul 2 ayat 38 sampai 40. Bicara tentang memberi teladan, ini yang paling sulit. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Garisin kata-kata bertobatlah. Berilah dirimu untuk hidup bagi Tuhan. Sebab bagi kamulah janji itu dan juga buat siapa? Dan anak-anakmu. Dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita, buat the chosen ones. Bukan cuma buat lu janjinya, buat anak-anak lu juga. Dan dengan banyak perkataan lain lagi, ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh dan ia mengecam. Bukan cuma memberikan semangat, memberikan kesaksian, khotbah, tapi juga ngomel. Ya, mengkritisi, mengoreksi.
dan menasehati mereka. Katanya berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Ya jadi kalau lu belum bertobat nggak bisa. Lu jadi teladan buat anak lo, nggak mungkin bisa. Ya kalau lu religius, lu kan menghasilkan anak-anak yang religius. Oke, itu yang Yesus bilang. Kalian itu orang-orang munafik. Ya, nyebrang pulau buat mempertobatkan satu orang dan menjadikan mereka 2 kali hellboy-nya lu. Ayatnya bilang gitu. Lu bocah neraka. Yang lu tobatin nanti 2 kali bocah neraka dari lu. Ya, nggak ada satupun yang kita membesarkan anak-anak yang religius, yang agamawi. Kita membesarkan anak-anak yang rohani. Dan dimulai dari siapa? Kita dulu bertobat. Ya, kita dulu yang follow Yesus dengan ketat. Follow Jesus closely. If you won't follow, you can never lead. Sederhana sebagai orang tua. Kalau kita gak mau ikut Yesus, kita gak akan pernah bisa memimpin anak-anak kita kepada Yesus. Aku kutip terakhir almarhum ayahku. Ini kalimat yang aku pernah bagiin juga ketika ngomongin tentang keluarga. Kita pernah bikin satu seri judulnya Toxic Parenting guys. Kalau lu mau mampir di YouTube channel kita. Jangan lihat yang baru-baru doang. Ya lihat yang lama-lama juga. Seru-seru kok. Ya, beberapa kilogram yang lalu lah. Badan gue. Bukan berapa tahun yang lalu. Right? Orang tua tidak berhak untuk memaksa anak untuk percaya atau beriman kepada Tuhan Yesus. Pendeta yang ngomong. Bapak gue sendiri. Nggak berhak. Lu bayangin tuh. Kenapa? Karena dia dari awal menyadari bahwa ini manusia. Dia akan punya keputusan sendiri. Dia akan punya petualangan imannya bersama dengan Tuhan. Tapi ini yang bisa dilakukan kata dia. Kita hanya bisa membimbing dan mendampingi serta mendoakan. Ya, mendoakan mereka supaya mereka mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Salah satunya melalui siapa? Kata dia, melalui orang tua. Ya biar kehadiran kita bagi anak-anak kita adalah berkat. Kayak Tuhan sendiri ada di tengah keluarga ini. Kayak Tuhan sendiri yang jadi kepala keluarga ini. Kayak Tuhan sendiri yang menasehati mereka ketika mereka gagal, mereka bikin kesalahan, Tuhan sendiri yang mendisiplin mereka. Dan ini makanya kenapa disebut tugas tersulit, karena kita apa? We have no control over this, over them. Kita gak punya. Tapi kita serahkan kepada Dia yang berdaulat. Ya kita andalkan Dia, satu-satunya yang bisa diandalkan. Kita taruh percaya kita kepada satu-satunya yang bisa dipercaya. Berapa kali kita tergoda untuk membuat anak-anak kita mengandalkan kita. Asli. Dan itu cuma nabung buat kekecewaan. Dan jangan sampai kita yang nabung itu buat mereka. Kita wariskan kekecewaan itu. Kesalahpahaman bahwa orang tua pasti benar. Orang tua pasti si paling tahu, si paling hebat, si paling bisa. No, Tuhan. Dan by the grace of God, sekali lagi, kita bisa nanti one day akan jadi orang tua yang baik. Ya kutub dengan ini satu ungkapan yang terdengar overstatement, tapi ini yang saya percaya. Kenyataan di Alkitab kalau teman-teman baca, Tuhan gak pernah ajarin kita jadi orang tua. Itu tadi ada ayat-ayat, tapi Yesus sendiri gak pernah ngajarin kita jadi orang tua. Bener gak? Gak pernah. Ini semua ayat-ayat bukan yang Yesus ajarin. Dalam artian Yesus gak menghidupi itu. Dia menghidupi jadi siapa? Jadi anak. Kenapa? Kenapa Yesus ngajarin kita jadi anak? Karena anak yang benar akan jadi orang tua yang benar. Itu yang gue tahu. Ya makanya pas sekarang masih jadi anak, ayo jadi anak yang benar. Biar one day naturally, secara natural, lo akan jadi orang tua yang baik dan benar. Seperti lo jadi anak dulu yang benar. Ya tugas kita sekali lagi yang sekarang karena mayoritas kan kita muda ya. Tugas kita sekarang jadi anak yang benar. Nah anak yang benar pasti akan jadi orang tua yang benar. Makanya Yesus gak pernah ngajarin jadi orang tua. Dan itu yang bikin tugasnya makin sulit. Kenapa? Karena gak diajarin. Gak diajarin, kita cuma nyari-nyari di ayat-ayat di Alkitab. Dari Amsal, dari segala macam kita lihat. Tapi dari Yesus sendiri kita gak diajarin. Artinya apa? Kita gak bisa, gak bergantung sama Tuhan dan firman-Nya. Terus minta anugerah Tuhan. Please help me to be a parent.
help me, I cannot be a parent without you. Ya, nggak ada yang salah dari belajar dari seminar, buku-buku, nggak ada yang salah. Tapi sadari keterbatasan kita. Sadari itu dan bergantunglah sama Tuhan sepenuhnya. Karena gini, orang tua yang bergantung sama Tuhan akan membesarkan anak-anak yang sama, yang bergantung sama Tuhan, akan bergantung sama orang tuanya. Ya, ini salah satu PR juga untuk ngajarin anak kita jangan bergantung sama papa. Oke. I will fail you, one day gue akan meninggal. Gue gak pengen lu tiba-tiba kayak kehilangan pegangan karena, no, pegang sama Tuhan. Bareng-bareng sama papa, ayo belajar nih. With your own small hands, belajar. Cari tangannya, karena tangan lebih dulu pegang tangan lo. Yuk kita berdoa bentar yuk, sorry gue terlalu curhat hari ini. Tapi ya, masih terus belajar. Dan most of the times, we learn it the hard way. Sebagai orang-orang yang tahu persis kita gak diajarin jadi orang tua. Banyak teladan yang baik, puji Tuhan dari orang tuaku, dari orang tua istriku. Tapi mereka gak sempurna. Banyak yang di firman Tuhan yang kita mesti kerjakan dengan sungguh-sungguh. Yang kita kaget-kaget, oh mesti gini. Wow, susah ya. Karena susah makanya apa? Berdoa lebih sering, angkat tangan lebih sering dan bilang apa? Selamatkan saya. Bukan bawa saya keluar dari momen ini, no. Mampukan saya. Untuk jadi orang tua yang baik. Yang sesuai yang Tuhan mau sehingga anak-anak akan jadi anak-anak yang sungguh sama Tuhan. Yuk kita berdoa minta anugerah Tuhan. Dan kami berdoa khusus sebagai anak-anak muda yang lagi bercita-cita untuk jadi orang tua. Pengen punya berapa anak, namanya udah dipilih segala macam. Nah, ajarkan kami dari tanggung jawab ini ada 4. Tanggung jawab yang sulit, tugas yang sulit yang kau percayakan bagi kami. Tapi bukan hanya tugas yang sulit. Sadarkan kami Roh Kudus, yakinkan kami bahwa ini juga undangan terindah untuk menjadi orang tua. Kenapa? Karena Tuhan. Kami menyembah Tuhan. We worship a God. There is a parent yang orang tua, yang adalah ayah. Ketika kami diizinkan untuk jadi orang tua, Tuhan lagi bawa kami makin mendekat kepada Tuhan dan hatinya Tuhan. Di situ kami makin disadarkan bahwa Engkau sungguh mengasihi kami sebagai anak-anak-Mu sendiri. And it change our life. Dan itu mengubahkan kebenaran itu. Mengubahkan hidup kami. Kami yang pernah kecewa. Kami yang dipenuhi kepahitan sama orang tua kami yang gak sempurna. Kami yang hidup dengan wishful thinking. Berharap, I wish, coba kayak gini. No. Kami sekarang dipulihkan karena kami mengingat bahwa kami menyembah Tuhan yang adalah Bapa kami. Tuhan yang mengasihi kami. Adores us as your own children. Dan kebenaran itu memerdekakan kami. Mampukan kami bahkan melepaskan pengampunan bagi orang tua kami yang tidak sempurna. Kami menyadari mereka hanya orang-orang biasa yang lagi berusaha sekuat tenaga untuk jadi orang tua terbaik. Not perfect, but the best. Versi mereka sendiri dan perluas hati kami Tuhan. Perluas hati kami. Perluas hati kami untuk menghormati mereka. Kami minta semua ini kepada Bapa. Dalam nama Yesus. Amin. Ya, saya tahu bahwa 1 bulan ini kita berbicara tentang hubungan orang tua dan anak. It's a very emotional topic. Setiap kali kita berbicara tentang orang tua, berbicara tentang anak-anak, tentang siblings, orang-orang yang paling dekat di dalam hidup kita, itu selalu emotional. Dan saya berdoa biar 2 sesi lagi kita akan bicara minggu depan dan 2 minggu yang akan datang boleh menjawab banyak pergumulan yang sedang dihadapi oleh jemaat Tuhan di tempat ini. Ada banyak broken relationship di dalam keluarga
Kita semua nggak punya luxury seperti yang dialami oleh Pastor Christopher, di mana dia punya orang tua, bapak, ibu yang begitu bisa diteladani dalam hidup dan menanamkan value kekristenan yang begitu dalam, sehingga dia bisa menjadi hamba Tuhan seperti hari ini. Enggak semuanya punya luxury seperti itu. Saya juga enggak punya. Saya juga enggak punya bapak seperti Pastor Christopher. Tapi pada waktu saya membaca sejarah orang-orang yang sukses di dalam kehidupan mereka, orang-orang yang kemudian menjadi konglomeratan hebat di dalam bisnis, itu lahir dari keluarga-keluarga yang tidak mampu kebanyakan. Dan mereka tidak punya luxury, dilahirkan di dalam sebuah keluarga konglomerat. Tapi mereka berjuang, mereka menemukan jalannya, dan mereka sukses. Bukan berarti bahwa kalau kita tidak punya luxury seperti Pastor Christopher, kita tidak bisa dipakai Tuhan seperti beliau. Saya percaya Bapak kita mengasihi kita dan Dia akan membukakan pintu-pintu berkat. Dia akan membukakan pengertian-pengertian. Dia akan membukakan hati kita untuk masuk di dalam rencana Dia yang luar biasa bagi kita semuanya. Oke, biar kita bersyukur untuk berkat Tuhan hari ini, minggu lalu, dan minggu depan, dan minggu depannya lagi mengenai relationship antara orang tua dan anak. Yuk kita sekarang mau siap memberikan persembahan. Bisa dengan QRIS, bisa dengan manual. Kalau yang perlu amplop, ada yang perlu amplop? Ada yang perlu di amplop, nanti tolong angkat tangan. Ya bisa diberikan di depan sini. Ada lagi yang perlu amplop? Kalau ada yang perlu amplop, bisa angkat tangan supaya bisa dilayani. Ya, oke. Semua sudah ya? Nah, kita berdoa dulu yuk. Kami bersyukur Tuhan untuk hadirat Tuhan tengah-tengah kami. Kami percaya bahwa kasih Tuhan terus mengalir dalam hidup kami melalui hadirat Tuhan, melalui firman Tuhan, melalui segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami mau memberi Tuhan, berikan kami hati yang rela memberi dan mengembalikan semua kebaikan Tuhan melalui persembahan pada saat ini. Terima kasih Bapak dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita boleh memberi dan saya mau tanya, sambil kita memberi, barangkali ada yang baru pertama kali hadir ibadah di tempat ini, bisa angkat tangan? Bisa dibantu angkat tangan di tempat aja yang baru datang. Baru pertama kali ibadah di tempat ini. Saya nggak kelihatan di silau. Oke. Welcome. Kalau tempat ini adalah tempat di mana kita bisa bertumbuh bersama-sama, kita welcome untuk minggu depan dan minggu-minggu selanjutnya boleh beribadah lagi. Dan saya percaya Tuhan akan menyempurnakan rencananya dalam hidup kita. Sudah memberi semua? Kalau sudah, kita akan akhiri ibadah pada hari ini. Yuk kita berdiri bersama-sama. Bapak, kami berterima kasih untuk ibadah pada hari ini. Kami bersyukur untuk segala kebaikan Tuhan melalui puji-pujian yang boleh kami naikkan. Hadirat Tuhan yang boleh melawat kami. Firman Tuhan yang boleh disampaikan. Biar semuanya itu menjadi sesuatu yang menguatkan hidup kami. Membentuk hidup kami untuk mengenal siapa Tuhan kami lebih dalam lagi. Mengenal kasih-Mu lebih dalam. Dan mengenal rencana Tuhan yang luar biasa. Baiknya di dalam hidup kami. Terima kasih, sebentar kami akan pulang Tuhan, biar seminggu ke depan dan hari-hari selanjutnya kami boleh merasakan kekuatan dan anugerah Tuhan itu selalu menyertai kami. Kami terima berkat Tuhan, kami angkat tangan kami di hadapan Tuhan. Kiranya kasih Tuhan, kasih Bapa melimpah di dalam kehidupan umat-Mu. Dan kami terus mengingat akan anugerah Tuhan yang Tuhan Yesus yang tidak pernah habis di dalam hidup kami, serta penyertaan, bimbingan, tuntunan Roh Kudus di dalam hidup kami mulai siang ini sampai kami pulang ke rumah Bapa di surga nanti. Yang terima berkat Tuhan bersama-sama dengan iman katakan amin. Happy Sunday, God bless you.